Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulviana Harini dengan NIM 4212031007. Saya akan mempresentasikan tugas dari standar regulasi, yaitu tentang keramik bergelasir, tableware, alat makan dan minum. Dan di sini adalah gambar yang memuat bagaimana bentuk tampilan keramik bergelasir, yang pastinya kita sering melihat ini di kehidupan kita sehari-hari. SNI keramik bergelasir, mengapa ia penting? Dan akan saya bahas selanjutnya. Nah, table of content-nya ini yang akan saya bahas di sini adalah latar belakangnya, kemudian pembuatan keramik bergelasir, lalu ruang lingkupnya, acuan normatif, istilah dan definisi, klasifikasi, syarat mutu, cara uji, dan manfaat bagi ekonomi Indonesia. Latar belakangnya. Yang pertama, keramik. Keramik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kramos, yang berarti barang pecah belah, atau barang yang dibuat dari tanah liat yang dibakar. Sedangkan glasir itu merupakan lapisan bening yang licin dan kilap yang menutupi permukaan keramik. Dan biasanya beberapa mineral yang digunakan itu adalah tembaga, kobalt, mangan, kromium, nikel, timah putih, ataupun emas. Dan karena keramik bergelasir ini mengandung bahan yang berbahaya, yang mengandung logam, maka adalah hal yang penting untuk keramik bergelasir untuk diberi standarisasi, sebab keramik tersebut bersentuhan langsung dengan makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian, berdasarkan SNI 7275 tahun 2018 yang telah direvisi sebelumnya, yakni SNI 7275 tahun 2008, disusun oleh Komite Teknis 8102. Pembuatan keramik bergelasir sendiri dibahas dalam rapat konsensus lingkup Komite Teknis di Jakarta pada tanggal 6 September 2017 dan dihadiri oleh beberapa wakil dari pemerintah, produsen, konsumen, pakar akademis, serta peneliti, serta instansi teknis yang terkait. Dan SNI ini juga telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 29 Januari tahun 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018. Penulisan dalam standar ini disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Perka BSN nomor 4 tahun 2016 tentang pedoman penulisan standar nasional Indonesia. Untuk ruang lingkupnya sendiri, standar nasional ini menetapkan klasifikasi, syarat mutu, pengambilan contoh, uji, syarat lulus uji tableware yang digunakan untuk alat makan dan minum dari keramik bergelasir, baik dalam bentuk datar maupun berongga. Standar ini tidak berlaku untuk tableware sebagai cenderamata atau barang seni yang tidak digunakan langsung untuk alat makan dan minum. Untuk acuan normatifnya ini berdasarkan dari SNI ISO 64861, barang keramik, gelas keramik, dan gelas yang berkontakan langsung dengan makanan dan minuman, kadar timbal dan kadmium yang terlarut pada bagian 1 di metode uji yang akan kita bahas. Selanjutnya ada beberapa istilah dan definisi untuk sebelum lanjut pada pengujiannya, mutu uji. Jadi yang pertama itu ada Bone Cina, itu tuh badan keramik putih yang bersifat tembus pandang, tembus cahaya maksud saya, dan mengandung abu tulang atau bone ash minimum 25% dan dengan penyerapan air maksimum 0,1%. Dan yang kedua itu adalah Fine China dengan badan keramik putih dengan penyerapan air maksimum 0,2%. Dan ini tampilannya yang pasti kita pernah melihatnya, dan mungkin kita bisa pernah menggunakannya untuk minum. Ini adalah contohnya Bone China dan Fine China. Yang perbedaannya ada pada penyerapan airnya. Kemudian ada porcelain, yakni badan keramik putih dengan vitreous dengan penyerapan air maksimum itu 0,5%. Kemudian ada yang semi porcelain, yaitu badan keramik bergelasir memiliki penyerapan air maksimum 1%.
Kemudian ada yang namanya stoneware, badan keramik bergelasir dan memiliki penyerapan air maksimum 3%. Kemudian ada earthenware dan dengan badan keramik gerabah halus, keras, bergelasir dengan memiliki penyimpanan air maksimum 10%. Kemudian ada majolika, yakni badan keramik gerabah halus lunak yang umumnya bergelasir opak dan memiliki penyerapan air maksimum 16%. Lalu kemudian glasir, yakni lapisan gelas tipis yang melekat pada permukaan badan keramik setelah mengalami proses pembakaran. Jadi ini adalah glasir yang berbentuk powder, yang masih dalam bentuk powder. Kemudian ada yang barang berongga dan barang datar. Jadi kalau barang berongga itu dia memiliki kedalaman lebih besar dari 25 mili yang diukur dari titik terendahnya di sini pada bidang horizontal melewati titik luap. Sedangkan barang datar adalah barang keramik yang memiliki kedalaman internal tidak lebih dari 25 mili yang diukur dari titik terendahnya sampai ke bidang mendatar melalui titik luap. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, setelah kita mengetahui perbedaan dari barang datar, barang berongga, jadi kita bisa membayangkan seperti apa klasifikasi yang harus dipenuhi untuk menjadikan suatu keramik bergelasir itu menjadi standar nasional Indonesia, telah mengikuti standar. Nah, untuk barang datar dan dengan kedalaman kurang dari 25 mili itu tidak ada kapasitas atau kapasitas berapa mililiter. Sedangkan kalau barang berongga dengan kedalaman lebih dari 25 mili, jika dia kecil, kapasitasnya harus kurang dari 1100. Jika barang berongganya besar dan dengan kedalaman lebih dari 25 mili, dia harus lebih dari sama dengan 1100 mililiter. Kemudian untuk syarat mutunya, bone Cina, fine Cina, porselin, dan semi porselin, syarat mutu tampaknya ia tidak boleh terlihat adanya lubang jarum atau pinhole dengan diameter 0,1 mili dan untuk multiple dan lebih dari 0,5 mili untuk single, gelembung udara, retak glasir, glasir mengelupas, cacat kulit jeruk, dan crawling. Jadi untuk yang kita lihat yang tadi, yang ini, contohnya yang 4 contoh pertama tadi, dia yang porselen sama porselen ini, dia nggak boleh ada semacam titik hole yang lebih dari 0,1. Jadi kita bakal bisa ngelihat itu nggak boleh lebih dari 0,1. Sedangkan untuk stoneware, earthenware, dan majolika itu tidak boleh terlihat adanya lubang jarum dengan diameter lebih dari 1 mili, gelembung udara, retak glasir, glasir mengelupas, dan crawling. Jadi seperti yang tadi, kita back dulu. Nah, kayak yang majolika ini, dia nggak boleh ada kayak terkelupas ataupun retak, terus juga nggak boleh ada lubang gitu kayak pinhole lebih dari 1 mili begitu. Jadi jika kita sebagai pembeli yang akan membeli keramik bergelasir, kita bisa membedakannya gitu. Kalau yang ada yang tidak sesuai dengan standar dan ada yang sesuai dengan standar. Nah, dengan catatan glasir harus menutupi semua permukaan yang kontak dengan pangan, bisa mengkilat maupun tidak. Jadi bagian yang misalnya seperti mangkok tadi, mangkok yang bersentuhan langsung dengan makanan, nah itu yang harus kita perhatikan. Mungkin bagian luarnya tidak terlalu berpengaruh gitu. Lalu syarat mutu yang lainnya itu adalah ketahanan retak glasir dengan pengujian sesuai dengan 7.2 atau ketahanan retak glasir itu alat makan dan minum dari keramik itu nggak boleh retak. Kemudian ketahanan terhadap kejut suhu, alat makan dan minum dari keramik bergelasir antara lain ovenware, cangkir, mug, teko, dan mangkok itu nggak boleh retak. Kemudian syarat mutu yang lainnya adalah penyerapan air. Jadi tableware untuk alat makan dan minum itu
dari keramik berglasir harus memenuhi syarat mutu penyerapan air seperti yang ada di dalam tabel. Jadi untuk bone china itu 0,1%, fine china 0,2%, porcelain 0,5%, semi porcelain itu 1%, stoneware 3%, earthenware 10%, majolika 16%. Lalu untuk ketahanan pukulnya, ketahanan pukul minimal itu dalam satuan kilogram sentimeter. Nah, untuk bone china dan fine china itu pada barang datar dengan barang berongga, barang datarnya itu pada bagian bibir dan bagian dasar. Nah, itu ketahanan pukul minimalnya 0,5. Lalu kalau untuk porcelain dan semi porcelain itu ketahanan pukul minimalnya adalah 1 untuk barang datar dan 0,75 untuk barang berongga. Dan seterusnya untuk stoneware, earthenware, majolika itu masing-masing ketahanan pukul minimalnya adalah 0,5 pada barang datar maupun barang berongga. Kemudian syarat mutu untuk migrasi timbal dan kadmium. Nah, ini juga salah satu yang harus kita concern. Jadi salah satu alasan kenapa keramik berglasir harus diberi standar karena pada proses pembuatannya itu mengandung material yang digunakan itu mengandung bahan-bahan seperti ini, bahan timbal dan kadmium itu. Maka kita harus memperhatikan batas migrasi maksimumnya. Jadi kalau untuk barang datar maksimumnya mengandung timbal tuh 0,8 mg per desimeter kubik. Sedangkan untuk kadmiumnya 0,07 mg per desimeter kubik. Nah, kalau untuk barang berongga kecil dan maupun barang berongga besar, itu batas migrasi maksimum untuk timbal itu adalah 0,5 mg per liter, sedangkan untuk kadmiumnya maksimumnya itu adalah 0,25 mg per liter. Nah, kemudian ada syarat mutu jumlah benda uji. Jadi nantinya saat dilakukan standar pengujian itu, dilakukan pengujian standar, misalnya suatu perusahaan yang akan mengajukan bahwa barang yang mereka produksi adalah barang yang akan memenuhi standar SNI, maka ini adalah jumlah benda uji yang akan diuji mungkin terhadap pengawasnya. Jadi untuk mutu tampaknya jumlah benda ujinya 3, ketahanan retak glasirnya 3, ketahanan terhadap kejut suhu 3, dan seterusnya sampai penyerapan air, ketahanan pukul pada benda berongga maupun datar. Dan sedangkan untuk migrasi timbal dan kadmium itu jumlah benda ujinya 4. Nah, yang ini tadi udah. Lalu kemudian salah satu cara uji mutu tampak. Jadi pengujian uji mutu tampak ini menggunakan 3 beda uji seperti sebagaimana yang sudah dilampirkan pada slide sebelumnya. Jadi dia itu memerlukan lampu dengan kekuatan minimal 700 lumen. 700 lumen itu kira-kira sekitar 9 sampai 10 watt. Nah, minimalnya. Jadi kita bisa menggunakan minimal 10 watt untuk melakukan pengujian ini. Jadi proses pengujiannya itu dengan meletakkan contoh uji sesuai fungsinya pada tempat yang dilengkapi dengan lampu penerangan. Jadi kita bisa amati contoh uji pada jarak 50 cm dengan toleransi 5 cm untuk melihat adanya cacat-cacat visual. Jadi dengan 3 benda uji itu kita bisa melihat apakah keramik berglasir tersebut itu ada cacatnya gitu secara visual dengan kekuatan lampu sekitaran minimal 10 watt. Nah, jadi kita bisa ngelihat apakah lampu tersebut apakah keramik tersebut itu ada cacatnya. Nah, terus ada juga
saya lampirkan satu lagi, itu oh cuman satu yang saya lampirkan. Nah, dan satu lagi itu untuk manfaat bagi ekonomi Indonesia. Jadi, salah satunya, salah duanya, yaitu menciptakan persaingan usaha yang sehat. Dan yang keduanya itu adalah menghindari produk berbahaya yang akan masuk ke dalam negeri. Jadi, dengan adanya standar seperti yang sudah dilampirkan pada slide-slide sebelumnya, seperti tidak boleh ada lubang yang lebih dari 1 mili pada stoneware, earthenware, lalu pada bone china kurang dari 0,1 mili. Jadi para produsen itu akan berlomba-lomba untuk membuat produk terbaik yang bisa mereka hasilkan. Jadi nanti tinggal hanya konsumen yang memilih yang mana yang menurut mereka terbaik. Namun juga pastinya sebelum dipasarkan, produk-produk tersebut sudah dilakukan standarisasi. Dan jika produk tersebut sudah dilakukan standarisasi, maka di keramik akan terlihat cap ada standar SNI-nya, nomor berapa, labelnya apa, dan tinggal selera konsumen yang mau memilih yang mana. Kemudian untuk menghindari produk berbahaya masuk ke dalam negeri, sebagaimana yang tadi sudah dilampirkan, ada bahan-bahan berbahaya yang terkandung di dalam keramik tersebut, yang ada batas maksimumnya pada bahan-bahan tersebut, yaitu kadmium dan timbal. Jadi dengan adanya SNI ini, tidak sembarangan produk dari luar negeri bisa memasuki pasar Indonesia. Mereka harus mengikuti standar yang ada di negara kita terlebih dahulu untuk bisa memasarkan produk mereka. Jadi dengan adanya standar ini, konsumen juga akan lebih aman untuk membeli produk-produk keramik bergelasir. Saya kira itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.